Puji Tuhan, sahabat Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Saat ini kita akan membahas tentang kebenaran firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama, ya, itu di dalam Keluaran 3 ayat 15 jelas, ya, bahwa nama Tuhan ada tertulis di sana, tetapi kita lihat dalam bahasa Ibrani, ya. Dan kalau kita lihat di kamus Alkitab dari Lembaga Alkitab Indonesia, itu kata Tuhan huruf kapital atau huruf besar itu adalah salinan nama Allah Israel, yaitu Yahweh, ya. Nah, gimana masuk di perjanjian di Keluaran 3 ayat 15 itu ada di dalam bahasa Ibrani. Nah, itu bisa lihat di YouTube saya juga, ya, ada bahas itu. Dan nama Yahweh, ya, atau Adonai, itu sebelum perkataannya jadi manusia, ya, perkataan Yod He Waw He ini jadi manusia, ucapannya yang jadi manusia. Jadi kita mempelajari sama-sama, karena Yesus katakan aku dan Bapa adalah satu. Kenapa satu? Karena barang siapa yang sudah melihat aku, dia sudah melihat Bapa di surga. Itu kata Yesus atau kata Yeshua. Jadi kita harus mengerti dan pahami, ya. Dan kalau kita baca di Yohanes 17 ayat 11 sama 12 itu jelas juga, ya. Jadi Bapa dalam wujud roh menyatakan diri melalui firman atau melalui ucapan menjadi manusia, ya, melalui proses, ya. Sebelum firman Tuhan ini jadi manusia, prosesnya dia dikandung oleh Roh Kudus, ya. Firman ini dikandung oleh Roh Kudus dan melahirkan namanya Yeshua atau Yesus Karistio atau Yesus Kristus, Yesus Christ, ya. Jadi kita mengerti dan memahami bahwa Bapa itu adalah Bapa dan Yesus adalah satu. Jadi kita belajar memahami dan belajar untuk kita menerima. Saya pun masih belajar, ya, sahabat Kristus, tetapi kita tetap melakukan apa yang Tuhan mau, ya. Sahabat Kristus, mari kita belajar bersama-sama bahwa kebenaran itu harus muncul, ya. Kebenaran itu harus muncul, tetapi terkadang kebenaran itu seakan-akan lenyap, ya, bukan lenyap, seakan-akan kalah, tetapi dia akan muncul. Jadi kalau yang saya pelajari, supaya kita tidak begini, begitu, ya, seperti ini, seperti itu, ya,
bagaimana ya ini yang berkata ini? Jadi gimana ya? Ya, jadi dalam wujud roh, Bapa dalam wujud roh, ya, dalam wujud roh, Bapa ini menyatakan diri dalam wujud manusia melalui perkataan ini yang jadi manusia, atau perkataan Bapa ini atau ucapan Bapa yang ada di surga ini jadi manusia, yang kita sebut adalah firman. Ucapan itu adalah firman, perkataan itu adalah firman dari Tuhan, dari Bapa yang menjadi manusia. Jadi kita mengerti, oh seperti ini loh. Dasarnya ada banyak. Ya, Yohanes 1 ya, ayat 1, Yohanes 1 itu 14 ya dan 12 ya, dan ada juga ya ayat-ayat yang dikatakan bahwa ketika kita dibaca di Yohanes 17 ayat 11 dan 12 ya, namamu yang engkau berikan kepadaku. Jadi jelas ya bahwa Bapa dan Yesus atau Yesus itu satu. Menurut yang saya pelajari, bukan hanya satu visi misi, tetapi memang dia pribadinya Bapa yang menjadi ya, perkataan Bapa ini yang jadi manusia, atau firman yang jadi manusia, sehingga Yesus katakan, barang siapa yang sudah melihat aku, dia sudah melihat Bapa di surga. Ya, itu yang saya pelajari. Jadi sahabat Kristus, mari kita belajar bersama-sama, supaya ketika ada orang yang berkata, orang berkata seperti ini, ya banyak katanya Elohim ya, banyak Elohim ya. Kalau kita baca juga ada, kalau saya pernah ikut di suatu tempat ya, berkata begini, Elohim, kita juga Elohim ya, itu ada ayatnya memang di Yohanes itu ada, tetapi melihat bedanya kita dengan Yesus sangat jauh. Satu, Yesus atau Yeshua itu dikandung oleh Roh Kudus ya. Firman Tuhan, firman Tuhan ini dia mau jadi manusia ya, melalui dikandung dengan Roh Kudus. Terjadilah ya proses yang ada, sehingga melalui siapa yang dilahirkan, melalui Maria ya. Jadi tetap paham seperti ini ya. Jadi kalau ada yang mau bertanya silakan, nanti saya akan jawab di YouTube berikutnya ya. Jadi kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya, supaya kita mengerti dan memahami bahwa Bapa dan Yesus itu satu, bukan hanya visi dan misinya, tetapi memang benar-benar dia satu, karena dia dari Bapa. Dia keluar dari Bapa. Apa yang keluar dari Bapa? Yaitu firman yang jadi manusia. Ya. Dia keluar dari Bapa. Kan Yesus katakan, aku dari Bapa. Aku keluar. Apa yang keluar? Firman yang jadi manusia. Sahabat Kristus, supaya saya
berpikir, wow, ini tambah hari tambah, wow, banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya lihat di YouTube, saya, waduh. Tapi ya udah, kita harus lebih belajar. Jangan ketika ada yang berkata, oh iya ya, seperti itu, kita gali lagi, kita gali kebenaran firman Tuhan, kita kaji lagi dengan minta pimpinan Roh Kudus supaya kita mengerti dan memahami bahwa Bapa yang ada di surga atau Yod-Heh-Waw-Heh, ya, dan Yesus adalah satu, benar-benar satu, ya, dia adalah Tuhan. Jadi kita harus mengerti. Dan begini juga tentang Trinitas saya harus sampaikan juga, karena yang saya pelajari, ya, bahwa Trinitas Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya, Bapa, ya, Bapa, dia menciptakan. Di dalamnya adalah firman dan Roh Kudus. Firman ini belum disebut sebagai anak manusia karena firman ini belum jadi manusia. Oke, sebab itu Yesus, Bapa menciptakan, ya. Berfirmanlah Tuhan, jadilah ini, jadilah itu, jadilah ini. Bapa menciptakan, ya, di dalamnya adalah firman dan Roh Kudus. Oke, ya, di dalamnya ada Roh Kudus. Jadi 3, Bapa, firman, dan Roh Kudus. Nah, ketika waktunya yang ada, manusia jatuh di dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka mau minta ampun dengan cara bagaimanapun, ternyata tidak bisa melakukan apa yang diperintahkan, tidak bisa. Sehingga Bapa yang ada di dalam surga memberikan, ya, firman ini untuk dikorbankan. Firman ini untuk dikorbankan untuk penebusan dosa manusia. Bagaimana cara firman ini untuk menebus dosa manusia? Dia harus jadi manusia. Dia harus jadi manusia supaya manusia mengerti bahasa, ya, bahasa manusia, supaya manusia mengerti, oh ini loh. Tetapi nyatanya enggak juga, ya. Yesus atau firman yang jadi manusia ini disebut sebagai anak manusia karena dia dilahirkan menjadi manusia, sehingga dibilang anak manusia. Oke, ya, kan banyak yang bingung. Tuhannya orang Kristen ada 3, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, atau Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, karena belum mengerti dan memahami. Jadi saya hanya menyampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, barang siapa yang sudah melihat aku, kata Yesus, dia sudah melihat Bapa di surga. Itu yang saya pelajari di dalam firman Tuhan. Jadi kalau ada yang bertanya lagi, yang mau bertanya silakan, ya. Nanti saya akan jawab. Karena ini harus disampaikan supaya
sahabat-sahabat Tuhan Yesus ya mengerti dan memahami dan belajar untuk melakukan apa yang Tuhan mau ya. Oke, ini saja ya. Nanti kita akan share lagi ya tentang Roh Kudus juga ya. Siapa Bapa? Bapa dalam wujud Roh. Dia mengasihi manusia sehingga dia korbankan firman ya untuk menebus dosa manusia. Ya, dia korbankan firman. Bagaimana cara supaya ada penebusan? Dia harus jadi manusia. Ya, itu yang saya pelajari. Jadi Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yeshua Elohim Barokah. Haleluya. God Jesus bless you. Amen.